Halo, halo, apa kabar? Ngobrol lagi kita bersama dengan Bung Rocky Gerung. Ini di hari Selasa ya, tanggal 16 April 2024. Ini hari yang banyak ditunggu-tunggu oleh publik juga, Bung Rocky, karena baik pemohon, termohon maupun terkait yang sedang bersengketa di Mahkamah Konstitusi kan hari ini menyerahkan kesimpulan ya, Bung Rocky. Walaupun kita tahu, banyak orang tahu juga bahwa kesimpulan itu tampaknya tidak akan terlalu mengubah putusan apa yang diambil oleh hakim Mahkamah Konstitusi, karena kan sebenarnya kita sudah bisa mendapat gambaran seperti apa. Bahkan udah malah muncul banyak bocoran-bocoran tentang skenario putusan hakim Mahkamah Konstitusi itu. Kelihatannya upaya untuk mempengaruhi hakim konstitusi itu tidak mungkin lagi itu, baik dari pihak pemerintah maupun buzzer-buzzer yang disewa untuk mengganggu bahkan memalsukan interview-interview di Mahkamah Konstitusi. Jadi hari-hari ini kalau kita bayangkan, ini mungkin dalam 24 jam ke depan itu semua hakim balik di ruang kamar masing-masing, berdoa, mencari inspirasi itu, Mhm. menginginkan ada semacam kesejukan. Jadi sebetulnya kesimpulannya sudah selesai, yaitu dalil tentang keadilan sudah melekat pada Mhm. watak para hakim Mahkamah Konstitusi. Mhm. Tinggal mengusulkan itu dalam beberapa kalimat yang bisa meneduhkan tapi sekaligus menonjolkan aspek kemuliaan putusan hakim itu. Jadi itu saya bayangkan, 7-8 orang hakim ini ada dalam kondisi merenungi dirinya sendiri sebetulnya Mhm. dalam upaya untuk memberi pesan pada bangsa. Karena tetap bagian-bagian krusial dari bangsa ini pada akhirnya diandalkan pada hanya 7-8 orang tuh. Dan mereka mengerti dengan baik bahwa ada sentimen yang diajukan pada mereka, tapi ada juga argumen keadilan yang harus mereka perhatikan tuh. Jadi saya membuat kesimpulan juga dari Mhm. awal bahwa, atau lebih awal hari ini, bahwa hakim-hakim ini akan masuk pada perdebatan dengan dirinya sendiri tuh. Ya, Perdebatan ya. dengan publik telah selesai, perdebatan dengan para politisi telah selesai, perdebatan dengan kabinet, menteri-menteri yang diundang telah selesai. Sekarang dia mau berdebat dengan dirinya sendiri. Jadi kemuliaan itu memang ditentukan akhirnya oleh keyakinan hakim itu. Mhm. Karena ada prinsip di dalam pengambilan keputusan di meja pengadilan bahwa kendati data atau fakta itu kurang, tetapi kalau keyakinan hakim cukup bagus atau cukup mulia, maka dia harus ambil kesimpulan berdasarkan keyakinan diri dia. Sebaliknya, kendati data itu berlimpah dan seolah-olah membuktikan sesuatu, tapi kalau keyakinan hakim mengatakan, ini data yang dipalsukan, ini urusan yang disodorkan dengan upaya untuk mengacaukan keadaan, maka hakim akan memutuskan berdasarkan nuraninya. Karena itu sering dianggap bahwa hakim itu betul-betul tangan Tuhan di dunia, kan itu intinya kan. Jadi Mhm. keadaan kita sebetulnya ada di situ. Nah, permenungan 2 hari ini, hakim tentu masih memantau, nggak mungkin mungkin anak istrinya juga lagi bercanda-bercanda, tapi jalan pikiran hakim sudah diatur dengan algoritma keadilan selama 2 bulan ini. Kira-kira itu Ya. kesimpulan. Ya. Dan tetapi saya kira memang kita bisa memahaminya ya, dilema yang apa dihadapi Yes, oleh para, dilema. ya, karena mereka tahu bahwa mereka tidak hidup dalam sebuah ya situasi yang vakum kan, bagaimanapun juga gitu. Mereka menyadari situasi di Indonesia seperti apa, mereka juga menyadari ada tuntutan publik, ada seperti yang Anda sebut juga nurani, ya, atau seperti yang berkali-kali juga disampaikan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi Arif Arif Hidayat, yang bahwa dia mendapat pertanyaan dari hakim-hakim dari negara-negara lain. Saya kira ya soal-soal seperti ini tidak mudah, dan kita bukan mencoba memahami ya, Bung Rocky, kalau kemudian mereka membuat putusan yang mungkin tidak masuk akal, tapi kita menyadari bahwa situasi politik itu pasti akan juga menjadi pertimbangan mereka ketika mereka mengambilkan keputusan itu. Persis, jadi seluruh noise di dalam ruang sidang, noise di media massa itu sudah selesai atau silencing, disunyikan oleh voice di dalam hati para hakim kan. Hmm. Kan tetap keadilan itu adalah semacam panggilan moral, voices dari dalam diri sendiri itu, bukan noise yang diproduksi oleh kekuasaan. Jadi perimbangan itu membuat dilema memang tuh, keinginan untuk mencari kepastian hukum, tapi mereka tahu kepastian hukum itu datang dari keinginan satu pihak yang punya keangkuhan kekuasaan. Sebaliknya, mereka yang tersisi itu mau mencari keadilan tuh. Jadi timbangan itu yang harus diputuskan oleh hakim. Walaupun secara normal, misalnya orang melihat nggak mungkinlah dikalahkan, wong udah segitu gede kok selisih suara. Iya, tetapi diam-diam
ada sensasi kecil yang masuk ke dalam wilayah batin manusia untuk melihat, ya kalau makin besar justru makin curang dong. Ya, 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 ya. Soal itu kan. Jadi sebetulnya dengan menunjukkan jaraknya jauh, ya memang jaraknya mesti jauh supaya kecurangan itu jadi absolut kan. Itu Hmm. dasarnya kan. Di kemampuan hakim untuk menimbang itu yang kita sebut sebagai local wisdom, hati nuraninya tuh. Jadi kita balik lagi buat timbangan hukum itu pada akhirnya adalah timbangan antara integritas hakim dan kapasitas teknis dia tuh. Nah, kapasitas teknis sudah selesai, dia banyak udah kita saksikan. Tinggal integritas hakim yang diperlukan, dan itu artinya pertanggungjawaban diri dia sebagai makhluk keadilan yang ditunjuk dari langit. Bukan bukan Ya. ya, prosedurnya memang dikirimkan oleh DPR, kasakusuk, tapi pada akhirnya manusia yang kita sebut hakim itu dia akan berenung di kamar pikirannya sendiri, di kamar hatinya sendiri. Ya, ya. Saya kira ini kan berbeda sekali dengan sengketa-sengketa pilpres sebelumnya, meskipun kita tidak apa ya, bukan menafikan bahwa perjuangan sebelumnya terus ada kecurangan juga yang terjadi pada pemilu dan pilpres sebelumnya. Tapi kali ini itu kan memang menjadi catatan ya, Bung Rocky, bukan hanya catatan sejarah dalam di Indonesia, tapi para pengamat asing, negara-negara asing itu juga dengan seksama memperhatikan apa yang terjadi di Indonesia. Karena bagaimanapun juga Indonesia ini kan salah satu negara besar yang kalau dari sisi Muslim malah terbesar dan juga dari sisi demokrasi terbesar ketiga. Jadi apapun yang terjadi di Indonesia hari-hari ini itu pasti akan mendapat perhatian dunia. Betul sekali itu. Dilema kita hari ini adalah mau masuk kembali dalam peradaban demokrasi atau ikut tenggelam bersama dengan kemerosotan demokrasi di banyak Hmm. negara itu, di Cina, di Rusia, di Amerika Latin, di Afrika itu penguasa-penguasa militer muncul lagi itu, di Eropa itu fasisme tumbuh lagi itu. Jadi sebetulnya dunia sedang tenggelam di dalam kerumitan-kerumitan itu. Nah, kita ingin mengapungkan kembali Indonesia karena kita sudah disebut sebagai negara negara demokrasi terbesar. Negara demokrasi besar artinya jumlah penduduknya besar dan kapasitas kita untuk menghidupkan demokrasi itu juga diandalkan oleh negara-negara tetangga tuh. Tetapi indeks demokrasi kita menurun. Jadi kuantitatif kita disebut negara demokrasi besar, tapi kualitatif kita menurun. Dan di mana penurunan itu? Ya di Mahkamah Konstitusi. Karena dari awal Mahkamah Konstitusi yang seharusnya sudah mampu untuk memisahkan mana proposal politik, mana proposal pribadi, dan mana yang disebut sebagai suara publik, itu dari awal mestinya udah dimengerti oleh Paman Usman. Jadi sebetulnya ini semua soalnya dimulai dari pintu masuk pertama yang dibuka oleh Paman Usman untuk membiarkan presiden mengintervensi isi putusan itu kan, sehingga Gibran dihasilkan dari proses yang buruk itu tuh. Jadi bagi masyarakat internasional, Indonesia itu menjadi contoh bagaimana sesuatu yang udah demokratis itu akhirnya perlahan-lahan berubah lagi menjadi demokrasinya memburuk. Nah, ini sebetulnya juga teguran bagi partai-partai politik yang tidak ikut menjaga demokrasi, teguran bagi LSM yang ada di istana, yang dulu kita izinkan untuk bergabung dengan kekuasaan, tapi mereka tidak menjaga demokrasi kan. Jadi Hmm. betul, ini satu permenungan peradaban. Mengapa Indonesia yang udah didemokratiskan justru oleh mahasiswa, oleh kalangan intelektual, bahkan oleh kalangan kelas menengah di 98 itu eh, tumbuh negatif lagi di dalam indeks demokrasi itu. Yang kita mesti tagih pada mereka yang bertanggung jawab. Siapa? Ya pertama presiden. Yang kedua ada masyarakat sipil, LSM yang ada di sekitar istana, yang belakangan baru mulai sadar, tetapi sudah terlambat tuh. Jadi sebetulnya poin-poin yang hendak direnungkan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi juga terkait dengan perkembangan demokrasi yang memburuk. Nah, kalau mereka buat putusan yang sekedar menyenangkan banyak pihak dan tidak tahu bahwa dan tidak mengerti bahwa putusan mereka itu akan menentukan demokrasi Indonesia akan dinilai baik kembali oleh cahaya dunia atau dianggap bahwa kegelapan sudah masuk ke Indonesia. Nah, ini yang kita sebut panggilan nurani hakim itu mesti sampai di situ. Ya. Nah, tapi mari kita sedikit lebih merenung lebih dalam lagi ya, Bung Rocky. Karena gini, kalau yang terjadi perubahan-perubahan di Indonesia, di dunia, Anda seperti disebut, katakanlah kita merujuk pada fenomena Putin di Rusia, fenomena Erdogan di Turki, itu kan figur-figur kuat gitu, yang juga dia profilnya di dunia juga sangat kuat, bang, gitu ya. Terus ada kebangkitan juga kelompok-kelompok kanan. Nah, kalau di Hungaria misalnya ada seperti Orban yang muncul, kemudian kalau kita tarik ke sedikit tetangga kita seperti Filipina, itu kan munculnya Marcos Bongbong Junior, itu kan Ya. bagian penerus dari dulu rezim diktator bapaknya gitu. Tapi ini muncul dari seorang Jokowi. Ini kan yang sebenarnya
saya kira menjadi kasus menarik, tetapi orang kemudian juga kadang-kadang bingung sebenarnya apa sesungguhnya yang terjadi pada kita ini kan. Kalau jelas, kalau misalnya kayak Orban itu jelas dia kanan gitu ya, dia ideologinya dia soal kanan dan sebagainya gitu. Erdogan juga jelas begitu ya. Putin juga jelas begitu. Nah kalau Jokowi ini jenis apa ini gitu? Sebetulnya tadi malam saya bertemu dengan tokoh-tokoh senior di Hmm. PDIP dan mengajukan pertanyaan yang sama. Saya tanya, Oke, kenapa oke. kalian yang bertanya? Justru kami yang bertanya karena kami yang mengasuh Jokowi, kira-kira begitu. Ya, 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 ya. Jadi teman-teman di PDIP ini yang sudah sangat senior bahkan bingung tuh, loh kok bisa ya kami ditipu itu. Hmm. Jadi terlihat bahwa memang sebuah partai yang bahkan datang dari tradisi Wong Cilik ditipu oleh orang yang belagak Wong Cilik itu. Hmm, hmm, Jadi apa penjelasannya? Mereka menjelaskan ke saya bahwa kami sebetulnya dari awal tidak punya pengetahuan lengkap tentang Jokowi. hmm, Tiba-tiba ada seseorang muncul dari masyarakat sipil yang berbeda dengan figur-figur yang lain tuh yang dari militer, pengusaha segala macam. Jadi itu peristiwa pertama yang bagi teman-teman di PDIP menganggap ini orang baik itu. Lalu mereka masuk lagi dalam keterangan mereka. Ini mereka sendiri yang menerangkan ke ya, saya ya, ya, karena ya, ya, karena ya, ya. karena saya juga bingung menjawab. Mestinya kalian dong yang bikin refleksi. Hmm, Yang hmm. kedua bagi mereka itu mereka teman-teman PDIP dikuasai oleh media sosial. Saya tanyakan kalian yang bikin, bukan kami yang bikin media sosial itu. Ya, Jadi betul. memang ada kelompok lain yang merekayasa media sosial di era pertama Jokowi Betul, sehingga betul. Hmm. sehingga Jokowi artinya kata mereka Jokowi artinya mengambang dan menunggangi media sosial itu tuh. Jadi lengkaplah pengetahuan saya yang saya curiga dari awal bahwa PDIP sebetulnya punya maksud baik tuh, bahwa Hmm. ada seseorang dari rakyat jelata, rakyat kecil yang tidak punya kemewahan politik ke elite menteng atau kebayoran baru itu bisa masuk di situ. LSM juga yang juga kawan-kawan saya itu dari LBH, dari macam-macam itu eh, tahu dari awal problem itu. Lalu kemudian problem itu maksudnya ini orang dari masyarakat kecil yang akhirnya berupaya untuk mengabdikan dirinya secara tulus pada Jokowi itu. Hmm. Jadi ketulusan itu yang kemudian dimanfaatkan oleh Jokowi. Hmm. Jokowi bagaimanapun orang yang sudah belajar psikologi manusia selama 9 tahun akhirnya menilai bahwa dia bisa memanfaatkan kebaikan orang lain itu pada dia untuk kepentingan keluarganya itu. Hmm. Saya bilang begitu kesimpulan saya berdasarkan cerita kalian. Benar, Bang. Kami juga akhirnya bisa memastikan itu, tapi udah terlambat tuh. Saya bilang nggak terlambat, masih ada masalah di Mahkamah Konstitusi yang memungkinkan dalil-dalil di Mahkamah Konstitusi itu berubah menjadi dalil-dalil pemaksulan, walaupun bukan fungsi Mahkamah Konstitusi. Tapi keputusan Mahkamah Konstitusi yang bisa mengarahkan bahwa Presiden Jokowi melalui pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi kemarin bisa disimpulkan oleh Mahkamah sebagai melakukan perbuatan tercela. Nah, perbuatan tercela itu tolong dikirim ke DPR supaya DPR memproses itu melalui PDIP. Oh, itu jalan keluarnya. Ini itu jalan keluar yang memungkinkan Presiden Jokowi dinilai sebagai penjahat konstitusi kan Hmm. begitu kan? Kan konstitusi bilang salah satu cara untuk memaksudkan presiden adalah dengan melihat apakah dia melakukan perbuatan tercela apa tidak itu. Hmm. Nah, seluruh dalil 01 itu 01 dan 03 sebetulnya mengarah pada perbuatan tercela. Nah, perbuatan tercela ini dimulai dari keputusan Mahkamah nomor 90 yang meloloskan Gibran itu. Nah, sisanya tinggal lihat di dirty vote. Dan itu kan rentetan yang bagus sekali kan. Hmm. Jadi utuh keterangan publik terhadap hakim-hakim ini, termasuk psikologi yang saya terangkan tadi, Bu. Bahkan mereka yang merawat Jokowi, yaitu teman-teman PDIP, nggak ngerti kenapa mereka ditipu oleh penampilan Jokowi. Dan mereka anggap bahwa ya memang kami bersalah, tetapi kami menduga ada orang lain yang atau kelompok lain yang memanfaatkan media sosial pada waktu itu untuk Oh ya, pencitraan yang membuat Jokowi tiba-tiba muncul sebagai hero itu. ya. Kan kalau kita amati memang soal perbuzzeran itu bukan karakter dari PDIP. PDIP ada beberapa mereka buzzer-buzzer tapi buzzer organik itu yang kita sebut itu ya memang kadernya mereka sendiri kan begitu ya, anggota dewan di mana terus pengurus partai dan sebagainya gitu, yang aktif di media sosial lah gitu. Jadi nggak tepat juga kalau kita sebut sebagai buzzer walaupun juga fungsinya sebagai buzzer. Tapi kalau Jokowi memang khas ini ciri khas dia sejak di Jakarta dia punya punya yang namanya buzzer kan begitu, dan ini memang kemudian menjadi salah satu penanda juga, penanda buruk maksud saya adalah fenomena pada buzzer yang ada di Indonesia itu, dan itu muncul seiring bersama dengan munculnya Jokowi juga. Jadi mungkin sampai pada satu kesimpulan bahwa orang kan sekarang bertanya-tanya, apa iya ini semua Jokowi sendirian begitu yang melakukan semacam itu.
Tapi dengan melihat cerita Anda tadi dan kemudian juga fenomena yang kita perhatikan, ya memang ada kelompok-kelompok besar, kelompok tertentu yang memanfaatkan Jokowi ini untuk tujuan-tujuan tertentu yang sebenarnya dengan mudah bisa menduga siapa mereka gitu. Ya, kita bisa duga dengan kuat bahwa ada kekuatan kapital. Ya, Dan betul, PDIP itu bukan buzzer. PDIP itu secara organik mengasuh Jokowi. Tapi Jokowi mengandalkan asuhan PDIP itu dan dia asuransikan asuhan real politik itu pada buzzer-buzzer yang dibayar eh, oleh kalangan oligarki ini kan. ya. Tapi kita nggak akan bilang kalau begitu Jokowi sekedar dimanfaatkan. Bukan. Jokowi mengerti kebutuhan rakyat, yaitu pencitraan tuh. Jadi dia Ya. memanipulasi sebetulnya kebutuhan rakyat yang sudah dimulai sejak dia ada sebagai wali kota Solo. Jadi kalau kita lihat dari awal, ini ada rentetan yang memang diarahkan untuk menjadikan Jokowi pelindung dari satu kelas oligarki itu. Kita tidak perlu masuk pada analisis political ekonomi seperti tradisi Richard Robinsonian dan murid-muridnya. Tetapi itu fakta itu menunjukkan bahwa ada rekayasa oleh kekuatan kapital. Ya. Tetapi kita juga mesti bilang bahwa Jokowi memang menghendaki itu. Jadi dia menyodorkan bangsa ini untuk diaduk-aduk oleh kapital sambil dia menikmati kekuasaan. Nah itu yang mesti kita bongkar, bahwa Jokowi tahu bahwa dia dipilih oleh rakyat, maka dia mesti pergi pada suara rakyat. Tetapi baru bulan-bulan pertama udah terlihat bagaimana dia akhirnya mengabdikan keluarganya itu pada kapital karena kepentingan dia untuk melanggengkan kekuasaan. Jadi di situ moral manipulatif dari Jokowi itu, yang kalau kita bongkar dari awal bisa terlihat pada jejak-jejak penyelidikan psikologi yang dibuat oleh Fakultas Ekonomi, oleh Fakultas Psikologi, yang pada waktu itu kan di Kompas selalu diperlihatkan bagaimana watak si ini, watak si itu tuh. Jadi tetap kita mau utuhkan aja argumen kita bahwa Jokowi memanfaatkan kesederhanaan dia untuk disodorkan pada pemodal supaya pemodal bisa mengeksploitasi kesederhanaan itu untuk pencitraan. Yang kedua, Jokowi tahu bahwa pencitraan dia itu akan memungkinkan dia untuk memperpanjang kekuasaan melalui sistem politik dinasti yang sampai sekarang masih dilakukan. Jadi kira-kira itu keterangan akademisnya sebetulnya. Kalau kita lihat masalah pertanyaan tadi, kenapa Jokowi akhirnya jadi buruh gitu. Jadi bukan salah PDIP. PDIP bersalah karena mengasuh, tapi PDIP juga harus bertanggung jawab kenapa tidak dari awal mereka baca itu. Yang bisa baca itu mungkin cuma sekitar orang yang 3, 4, 5 orang yang tadi malam berdiskusi dalam dengan saya tentang masa depan Republik dari perspektif PDIP sebagai pengasuh Presiden Jokowi itu. Ya. Kalau saya malah lebih tertarik lebih jauh, tidak hanya sekedar Jokowinya, tetapi juga psikologi bangsa kita ini, karena memungkinkan munculnya figur orang seperti Jokowi, begitu loh. Nah, itu bagian juga yang kita diskusi dari malam itu. Dan bagi mereka, kan yang nyadar cuma kelas menengah tuh bangsa. Memang Jokowi justru memanfaatkan kebodohan Republik ini, bangsa ini, untuk pencitraan. Jadi tetap ada keterangannya, bahwa kalau bangsa ini kelas menengah semua yang pendapatannya udah $6.000 per kapita, itu nggak mungkin terjadi. Karena orang akan tapis, ini masuk gorong-gorong nipu, ini pakai baju 200.000 nipu, segala macam kan. Tetapi Jokowi tahu bahwa nggak nyampe itu. Yang bisa berpikir begitu cuma 0,02% dari rakyat Indonesia tuh. Jadi Jokowi dengan menyewa lembaga-lembaga survei itu memanipulasi psikologi bangsa Indonesia tuh, kan itu dasarnya kan. Dan itu juga kejahatan yang sistemik sebetulnya, dan kita mesti bongkar. Ini lembaga-lembaga mana yang memanfaatkan kebodohan atau kekurangan pengetahuan publik itu untuk dimanipulasi menjadi dukungan pada Jokowi kan. Kan semua lembaga survei yang selama ini ada di sekitar Jokowi tidak pernah menjelaskan metodologi mereka, tidak pernah menjelaskan sumber uang mereka yang membuat Jokowi itu terlena atau disuruh oleh Jokowi supaya dia terlena dengan konsep 3 periode, satu putaran, perpanjang, tunda pemilu, segala macam itu kan upaya untuk memberitahu pada publik bahwa Jokowi itu sedang memimpin Indonesia sampai kiamat, kira-kira begitu. Nah kalau ini tapi kalau lembaga survei itu saya kira motifnya gampang, kita sudah bisa menjelaskan itu personal banget, dan itu sebenarnya remeh-temeh banget sebenarnya kalau kita mau lihat ya. Itu kan urusan ya harus sementara kita bicara dalam tataran yang lebih gede lagi, tataran bangsa dan negara gitu, Bung Rocky. Ya betul, kita mau kasih kritik karena kita tahu siapa yang memimpin lembaga survei itu, kalangan yang juga datang dari tradisi akademis, tapi kemudian jadi penjilat kan.
itu juga sekaligus kita melihat, loh, jangankan rakyat bisa ditipu tuh, mereka yang paham tentang penipuan pun berubah menjadi penjilat kekuasaan tuh, yaitu lembaga-lembaga survei, LSM yang ada di sekitar istana. Kan semuanya cari suaka di dalam kekuasaan dengan jadi komisaris lah, jadi menteri, jadi apa segala macam tuh. Jadi ada value bangsa ini yang dikhianati oleh mereka yang mengerti bahwa bangsa ini didirikan untuk keadilan, untuk kesejahteraan, bukan untuk satu keluarga doang atau kepentingan dinasti dari Presiden Jokowi secara lebih spesifik. Yes, oke. Jadi kembali ke putusan MK yang saya kira kita akan mendapat gambarnya pada sepekan ke depan gitu ya, Bung Rocky. Tetap kita memberikan semacam orang kan udah bilang ini kelihatannya cuman apa menyebarkan angin surga saja ini, Bung Rocky Gerung dan Heru Subono ini memberikan dorong. Bukan, kita bukan menyebarkan angin surga, tapi kita memberikan semacam dorongan moral ya. Kalau yang lain-lain menyebut amikusnya, kita mungkin dari sisi media sebenarnya memerankan semacam itu bahwa kita harus berani memberikan dorongan moral kepada para hakim di Mahkamah Konstitusi karena di tangan mereka ini bagaimana masa depan bangsa ini sekarang dipertaruhkan. Iya betul, kan analisis politik selalu ada dimensi normatif, ada dimensi deskriptif. Yang deskriptif udah kita bahas berdasarkan hasil-hasil persidangan itu. Sekarang kita dorong dimensi normatifnya, yaitu bahwa politik hanya disebut politik kalau dia mendistribusikan keadilan. Hakim Mahkamah Konstitusi hanya disebut hakim konstitusi kalau dia membela kepentingan konstitusi. Kan dasarnya itu. Karena itu kita mendorong hakim itu untuk percaya diri bahwa dia bisa menghasilkan satu Indonesia yang bermutu melalui keputusan dia yang bermutu tuh. Jadi ini bukan angin surga, ini justru perintah konstitusi, perintah hati nurani, perintah demokrasi untuk membekali hakim dan melindungi hakim itu dari cercaan-cercaan yang akan tiba pada mereka nanti suatu waktu kalau mereka berbuat hal yang hal yang cacat di dalam pembuatan keputusan nanti. Jadi dalam rangka menjaga konstitusi, menjaga demokrasi, menjaga kesejahteraan, kita ajukan proposal-proposal pikiran akademis sekaligus pikiran etis pada teman-teman yang menjadi hakim di Merdeka Barat. Yes, oke. Baik, terima kasih Bung Rocky ya. Oke. Kita nolkan semuanya. Nolkan. Yes.